Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran sesi ke-11. Sepertinya sudah cukup lama ya saya nggak bikin konten lagi ya. Karena kesibukan kuliah mungkin dan ya belum mood dan belum dapat buku yang benar-benar udah dipahami ya atau udah di-review. Jadi saya baru bisa atau baru sempat bikin konten lagi di kesempatan kali ini. Eh di kesempatan sebelumnya mungkin kita sudah bahas dua buku ya, Laila Majnun yang sudah kita hatamkan dan pengantar teori sosial yang kita baru masuk ke bab 2 ya, babnya Marx dan Marxisme. Tentu itu juga akan saya teruskan, cuma nggak tahu kira-kira kapan saya mau nerusin lagi ya, karena harus dibaca juga, dibaca ulang juga, karena materinya juga agak ini ya, agak serius karena bahas materialisme. Jadi ya nanti kita lihat saja, teman-teman lihat aja kira-kira pengantar teori sosial akan dilanjutkan dalam waktu dekat atau tidak. Nah, untuk sesi ke-11 pada kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita memulung pikiran salah satu filsuf dan salah satu buku yang terbit di tahun 2020 ya, untuk merespon kondisi 2020 juga. Dan tentu saja karena 2020 tidak ada cerita lain yang mendominasi kehidupan manusia selain pandemi COVID. Nah, buku yang mau kita pulung pada kesempatan kali ini tentang pandemi COVID-19. Tentu banyak ya literatur dari berbagai macam pemikir, penulis dari berbagai macam aliran, mulai dari filsafat, psikologi, sosiologi, bahkan agama itu sendiri, sains apalagi, yang berupaya untuk memaknai ya situasi pandemi COVID-19. Dari berbagai macam literatur, kali ini saya mau ngangkat buku yang cukup populer juga karena ditulis oleh seorang yang populer juga, yaitu bukunya Slavoj Zizek yang berjudul Pandemi COVID-19 Shakes the World. Tentu tidak dari buku aslinya, tapi terjemahannya yang sudah diterjemahkan oleh penerbit independen menjadi Pandemi COVID-19 Mengguncang Dunia. Banyak hal yang menarik yang diajukan oleh Slavoj Zizek. Nanti kita juga berupaya untuk kenalan sedikit di awal tentang pemikirannya, khususnya bagaimana pendapatnya di situasi pandemi, khususnya awal-awal, karena ini mungkin buku yang diterbitkan di awal pandemi kalau kita merujuk pada situasi di Indonesia ya. Jadi buku yang masuk di Indonesia atau diterjemahkan di Indonesia pada masa-masa awal pandemi. Saya lupa bulan apa, mungkin sekitar Maret atau April. Jadi terhitung kan Indonesia dinyatakan masuk dalam kondisi pandemi itu di awal Maret, meskipun dunia sebenarnya sudah mengidentifikasi bahwa COVID-19 sudah mulai mewabah di akhir tahun 2019 ya, dan kemudian ditetapkan di awal 2020 sebagai sebuah wabah atau sebagai sebuah pandemi. Jadi Zizek di sini nanti akan mendeskripsikan sekaligus merespon dan memaknai pandemi, khususnya ketika pandemi benar-benar terjadi di awal gitu. Karena nanti pada perkembangannya kita sudah masuk 2021 dan concern terhadap pandemi itu nuansanya sudah berbeda lagi. Situasi dan fenomena-fenomenanya juga sudah berbeda lagi, tidak seperti di awal bulan Maret atau April ya, khususnya di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memulung pikirannya Slavoj Zizek dari karyanya yang berjudul Pandemi COVID-19 Mengguncang Dunia. Oke, sebelum kita masuk poin-poinnya, poin-poin pemikiran dari Slavoj Zizek itu sendiri, kita coba kenalan sedikit ya dari tokoh yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Slavoj Zizek, mungkin sebenarnya alangkah lebih baiknya saya sendiri ya dalam mulung pikiran menyelesaikan dulu buku pengantar teori sosial untuk bisa masuk ke tokoh-tokoh yang lebih kontemporer ya.
Tapi karena waktu juga dan ya mungkin moodnya saya ya, sehingga tidak bisa menyelesaikan itu dalam jangka waktu yang cepat. Sehingga nggak apa-apa lah ya kita masuk ke pemikirannya orang-orang kontemporer, meskipun kita belum selesai pada pemikiran-pemikiran klasiknya. Sehingga sebenarnya ini nanti agak sedikit susah bagi teman-teman yang mungkin benar-benar awal membaca buku Zizek ini, terkecuali benar-benar murni untuk memaknainya sebagai pemikiran Zizek. Tapi bagi teman-teman yang concern dalam dunia perteorian atau concern dalam dunia filsafat, mungkin harus bisa mengidentifikasi ya kira-kira Zizek ini punya corak pemikiran yang seperti apa, sehingga ini memudahkan kita untuk identifikasi keseluruhan isi karyanya itu ujungnya adalah seperti apa. Apakah Zizek berupaya untuk melanggengkan status quo, atau dia berupaya untuk mendekati fenomena secara kritis dengan mengajukan satu solusi misalnya, atau dia hanya sekedar memaknai, atau dia cenderung untuk berpihak pada perempuan misalnya, atau kelompok-kelompok minoritas. Nah, itu nanti akan kita temui. Kenalan dulu sama Slavoj Zizek, saya agak apa ya, bukan kaget ya sebenarnya ya, penasaran saja karena di buku ini di cover paling terakhir itu penerbit independen kasih satu kutipan dari saya lupa dari lembaga atau dari pihak tertentu atau pemikir tertentu yang sudah membaca bukunya Zizek dulu, dan dia melabeli Zizek sebagai the most dangerous philosopher in West, atau filsuf paling berbahaya di Barat. Saya nggak tahu kenapa Zizek dijuluki sebagai filsuf paling berbahaya. Apakah dia sangat radikal, atau dia sangat keras, atau teori-teorinya yang sangat dekonstruktif. Saya agak penasaran di situ. Mungkin teman-teman yang sudah paham atau sudah menggeluti pikirannya Zizek bisa kasih komentar ya, atau kasih ulasan di kolom komentar. Kenapa sih Zizek dijuluki sebagai the most dangerous philosopher in West? Oke, Slavoj Zizek ini lahir di Slovenia tanggal 21 Maret 1949. Jadi mungkin sekarang usianya sudah cukup tua ya. Meskipun dia juga seorang profesor. Dia seorang peneliti di Departemen Filsafat Fakultas Seni Universitas Ljubljana, Slovenia. Tapi tentu dia juga pernah menjadi dosen tamu, dia juga pernah mengisi seminar di beberapa kampus ternama, mungkin di Oxford atau di beberapa kampus di barat lainnya, dan juga di Amerika Serikat tentu, dan beberapa diskusi dan debatnya dengan pemikir-pemikir lain. Dan yang paling penasaran sebenarnya, saya sendiri penasaran sama debatnya Zizek dengan Jordan Peterson ya. Saya nggak tahu itu bahas apa, cuma kesannya agak menarik itu. Jadi debatnya Zizek dan Peterson ini mengingatkan saya sama debatnya Michel Foucault dan Noam Chomsky, dalam arti tampilannya ya, performernya itu yang bikin saya kok kayaknya ini keren gitu. Mungkin bisa ya, entah penerbit independen, entah penerbit buku-buku filsafat lain bisa menerjemahkan debatnya Slavoj Zizek dan Jordan Peterson. Setahu saya nggak jauh-jauh dari kapitalisme dan kebebasan. Tapi saya nggak tahu juga. Tapi itu cukup bikin saya penasaran sih, karena debatnya Michel Foucault dan Noam Chomsky juga sudah diterjemahkan oleh penerbit independen ya. Sangat menarik. Sekaligus sebenarnya saya juga berharap Zizek sebagai representasi Marx ya, dalam arti dia seorang Marxian, itu juga diberi kesempatan untuk berdebat dengan Francis Fukuyama misalnya, yang beranggapan bahwa kapitalisme adalah akhir dari sejarah manusia. Itu juga menarik ya. Ada beberapa potongan video sebenarnya yang mungkin bisa jadi saya salah memaknainya, bahwa Zizek menganggap maybe Fukuyama is born, dalam arti kenyataan faktual kehidupan masyarakat kontemporer bahwa memang kapitalisme sulit untuk dijatuhkan, bahkan meskipun sudah diteorikan di abad 18 atau 19 dan kemudian masih hidup sampai sekarang pemikirannya. Kok saya sampai Francis Fukuyama ya?
Tapi menarik, Zizek ini cukup menarik karena awalnya juga diulas oleh dosen saya sendiri di Kompas sehingga saya tertarik untuk beli bukunya. Sebenarnya dikasih bukunya. Zizek ini dipengaruhi oleh 3 orang, ditulis di buku tersebut oleh penerbit independen dan teman-teman bisa lihat fotonya di situ ya. Ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel ya, dan Karl Marx tentu, dan Jacques Lacan. Ini dari, saya nggak tahu untuk mengidentifikasinya, tapi saya kira ini ada 3 tradisi berbeda meskipun khusus untuk Hegel dan Marx dia bisa jadi satu kesatuan dalam arti Marx dipengaruhi oleh Hegel juga. Tapi tentu kita tahu Hegel ada dalam filsafat sejarahnya, bagaimana konsepnya tentang tesis dan antitesis dialektika ya, bagaimana konsepnya tentang akal dunia dan ruh dunia, idealismenya, mewakili filsafat Jerman tentu sangat menarik. Karl Marx ini mungkin tokoh yang nggak perlu saya jelaskan dengan detail meskipun nanti ada sesinya sendiri di pengantar teori sosial. Hampir semua mahasiswa sosiologi maupun mahasiswa filsafat mungkin pasti, termasuk politik juga bagi saya atau menurut saya, mereka pasti akan belajar pemikirannya Karl Marx atau Marxisme itu sendiri karena ini salah satu filsuf yang mendobrak pemikiran ya, perkembangan pemikiran dari yang dulunya melangit seperti Hegel soal roh dunia, akal dunia dan rasionalitas menjadi lebih kontekstual bicara tentang ketidakadilan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun ya tentu nanti akan dikritik bahwa Marx juga sebenarnya tidak membumi amat ya, dia juga masih sedikit melangit karena konsepnya sulit untuk dipraktikkan. Saya kira ini bukan tokoh yang asing ya, khususnya untuk mahasiswa sosiologi. Nah, untuk Jacques Lacan, setahu saya ini ada dalam tradisi psikoanalisa. Jadi teman-teman psikologi mungkin bisa mendeskripsikan Lacan jauh lebih baik dari saya. Ada dosen saya yang pernah mengulas konsepnya Lacan dengan cukup lengkap ya dalam satu forum diskusi, dan ada juga naskahnya sehingga sebenarnya saya bisa baca sendiri. Setahu saya Lacan selain psikoanalisa, dia juga sedikit ada nuansa semiotiknya ya, sehingga pendekatan psikoanalisanya tidak persis seperti Sigmund Freud yang berorientasi pada libido atau dengan Erich Fromm misalnya yang berorientasi pada kaitannya dengan kapitalisme juga karena dia alumni masa Frankfurt. Ketiga tokoh ini sebenarnya diulas juga dalam buku tentang pandemi ini oleh Zizek. Meskipun bagi saya yang sangat dominan adalah pengaruhnya Marx dalam mendeskripsikan pandemi. Hegel dikutip Zizek sebagai bagian dari manusia yang tidak belajar dari sejarah. Sedangkan Lacan dikutip Zizek dalam buku ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan kecemasan dari masyarakat ketika pandemi itu terjadi. Mungkin saya tidak akan membahas atau mengaitkan Hegel dan Lacan dalam kaitannya Zizek karena jujur saya nggak begitu paham dengan dua tokoh ini dan gimana sih titik Hegelian dan Lacaniannya di buku ini ada, mungkin saya yang belum bisa menemukannya. Tapi titik di mana buku ini bernuansa sangat Marxis itu sangat mudah untuk ditemukan sebenarnya. Bahkan bagi saya sangat mendominasi. Ada beberapa buku dari Zizek sebenarnya yang sudah diterjemahkan maupun ditulis oleh penulis lokal di Indonesia ya. Misalnya di situ ada tentang kepercayaan agama, ada filsafat di masa kini, termasuk pandemi, mati ketawa cara Slavoj Zizek, dan masih banyak yang lainnya seperti redefinisi subjek misalnya. Saya kira masih ada lagi ya yang bisa teman-teman cari tentang Zizek kalau teman-teman penasaran sama Zizek. Martin Suryajaya juga pernah nulis, meskipun tidak spesifik tentang Zizek ya, tentang imanensi dan transendensi kalau nggak salah, tapi ada subbagian dia mengutip Zizek dalam arti ada subbab yang membahas tentang pemikirannya Zizek, meskipun saya juga belum baca. Jadi seperti itu. Jadi ada nuansa dalam buku ini sebenarnya kalau mau diidentifikasi ya, ada idealismenya Hegel seharusnya,
ada Marxisme dan ada psikoanalisa. Meskipun kembali lagi nuansa yang paling kental sebenarnya Marxismenya. Saya kira itu ya profil dari Slavoj Žižek, dan kenapa kita perlu untuk identifikasi tokohnya bagi teman-teman yang belajar teori, itu menjadi key point sehingga kita bisa identifikasi satu karya itu nuansanya seperti apa. Jadi kalau misalnya Zizek ini dipengaruhi oleh Marx, maka kita sebenarnya bisa identifikasi bahwa pandangan Zizek tentang pandemi itu tidak jauh-jauh dengan kapitalisme, tidak jauh-jauh dari eksploitasi, tidak jauh-jauh bagaimana membebaskan masyarakat, ya, menciptakan satu konsep masyarakat yang tidak terdominasi. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat mulung pikiran di sesi teori struktural konflik, ya kurang lebih Zizek sebenarnya alur berpikirnya untuk melihat pandemi semacam itu. Jadi ada pandemi ini tidak terjadi begitu saja, dan seharusnya kita juga tidak taken for granted untuk menganggap pandemi ini seolah-olah benar-benar ya satu poin bahwa dia adalah satu teguran dari Tuhan, oke, dia satu bagian dari dinamika alam, oke, tapi apakah itu murni dari dinamika alam ataukah sebenarnya ini by design? By design dalam arti bukan penjelasan yang konspiratif ya. Seperti kalau kita misalnya main game Resident Evil di mana ada wabah tertentu, ada penyebaran virus yang masif oleh satu korporasi, enggak. Zizek atau kita dalam menggunakan pendekatan Marxis bisa menganggap bahwa ini tidak jauh-jauh dari desainnya kapitalisme yang secara tidak langsung. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pandemi ini sebenarnya juga tidak terjadi begitu saja, dan seharusnya memang kita tidak menerimanya begitu saja. Dalam arti kita bisa tahu titik di mana apa sih yang menyebabkan pandemi ini terjadi. Tentu tidak dalam penjelasan yang konspiratif. Baik, kita masuk di, sebenarnya nanti saya nggak akan jelasin Zizek dalam apa pembagian per babnya ya, tapi saya mengambil poin-poin utama. Jadi misalnya di sini saya akan membahas makna pandemi menurut Zizek, nanti di bawah apakah saya akan membahas kepanikan atau nanti saya akan membahas solusi yang ditawarkan Zizek. Jadi murni pemaknaan saya terhadap buku ini. Jadi saya nggak akan jelasin seperti misalnya saya menjelaskan Laila Majnun kemarin secara kronologis, atau hari ini saya akan menjelaskan bab per bab seperti saya menjelaskan pengantar teori sosial, enggak. Tapi ada beberapa poin yang sudah saya ambil, kira-kira Zizek itu membahas beberapa poin-poin ini kurang lebih. Nah, saya akan mulai dengan makna pandemi dulu. Nah, dalam karyanya Zizek mengatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya fenomena biologis, ia juga berkaitan dengan pilihan budaya manusia, seperti kebiasaan makan, sistem ekonomi, perdagangan global, pola interaksi, dan mekanisme biologis. Jadi kalau ada mungkin sebagian orang yang menganggap bahwa pandemi ini tidak ada hubungannya dengan manusia, dia murni sebagai dinamika alam, atau dia murni dalam arti teguran Tuhan, ya, sehingga dalam arti begini loh, kadang kita menganggap ini ujian dan teguran Tuhan, tapi kemudian kita melepaskan kontribusi kita atas pandemi ini gitu loh, kontribusi manusia atas pandemi ini. Saya kira bukan begitu cara memaknai bahwa ini ujian atau teguran dari Tuhan gitu. Dalam arti teguran kan, teguran terjadi karena ada sesuatu yang dilakukan secara menyimpang kan. Nah, penyimpangan itulah yang diidentifikasi melalui pendekatannya Zizek ini sebenarnya. Sehingga pandemi ini tidak hanya soal fenomena biologis sebenarnya, atau dia fenomena biologis yang sebenarnya dipicu oleh fenomena-fenomena sebelumnya. Jadi ini bukan fenomena yang tanpa ada kaitannya dengan fenomena-fenomena yang lain gitu. Jadi pandemi ini tidak hanya diciptakan oleh sesuatu yang di luar manusia, dalam hal ini alam atau Tuhan, tapi sebenarnya manusia juga punya kontribusi atas terjadinya pandemi ini. Tidak dalam penjelasan yang konspiratif ya, karena yang konspirasi kadang nggak bisa kita verifikasi kebenarannya, yang ada kita hanya menduga-duga. Tapi berbeda dengan pendekatannya Zizek ini yang menganggap bahwa memang ini dibuat oleh manusia tapi secara tidak langsung, atau dia dibuat secara gradual yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri, khususnya
kapitalisme ya. Nah, ada ilustrasi yang cukup menarik yang diberikan dalam karya ini, khususnya di bagian pengantar sebenarnya. Kalau teman-teman membaca buku ini yang sudah diterjemahkan penerbit independen dan teman-teman bacalah tidak langsung masuk bab tapi baca dulu pengantarnya, ada semacam poin reflektif yang bisa kita ambil bahwa patogen, virus atau mikroparasit atau bakteri apapun itu pada awalnya dia hidup di alam atau lautan. Teman-teman nanti bisa koreksi di kolom komentar ya apabila pemaknaan saya salah. Saya hanya mengulang apa yang saya baca. Nah, patogen, virus atau mikroparasit atau bakteri itu kemudian pada momen tertentu dia berpindah habitat menuju kehidupannya manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada deforestasi, penggundulan hutan ya, pengalih fungsian lahan menjadi lahan perkebunan misalnya. Dari hutan tropis yang benar-benar menjadi tempat hidupnya hewan, tumbuhan, termasuk patogen, termasuk parasit, virus, dia dialihfungsikan untuk kepentingan manusia. Sehingga sebenarnya manusia yang menginvasi kehidupan si patogen ini gitu loh. Kadang kita berpikir bahwa virus inilah yang menginvasi kita, yang menyerang kita. Tapi sebenarnya virus ini semacam melakukan serangan balik karena selama ini kita sudah menyerangnya dan mereka hanya tunggu momentum untuk menyerang kita gitu. Kapan manusia atau kita menyerang virus itu? Ya ketika kita mengalihfungsikan lahan yang tadinya hutan tropis murni menjadi lahan perkebunan misalnya, atau deforestasi untuk deforestasi itu ya forest itu kan hutan, kalau sudah ada deforest berarti kan penggundulan hutan atau pemusnahan hutan itu sendiri, pengtiadaan hutan, susah ya. Semoga teman-teman paham istilah baru yaitu deforestasi. Ketika terjadi deforestasi dan mengubah hutan-hutan lebat itu menjadi kawasan industri misalnya, kan virus kehilangan tempat tinggalnya, sama seperti hewan liar yang kemudian menyerang manusia terus kita anggap bahwa itu serangan-serangan yang tidak terduga. Sebenarnya kita sudah menyerang mereka dulu, mereka hanya melakukan serangan balik. Nah, misalnya ilustrasi yang diberikan di bagian pengantar itu, di tahun 1999 ada wabah virus Nipah di Asia Tenggara ya, di mana itu diawali di tahun 97, di mana hutan Kalimantan dibakar untuk membuka lahan perkebunan ya. Hal itu membuat pohon-pohon penghasil buah itu mati sehingga kelelawar kehilangan sumber makanannya gitu. Nah, ketika kelelawar kehilangan sumber untuk mencari makan, kelelawar pada akhirnya dia mencari tempat untuk mencari makanan dong, dalam arti dia mencari pohon-pohon buah untuk dimakan. Nah, pada akhirnya si kelelawar ini sampai di tempat atau perkebunan buah masyarakat. Ketika buah-buah ini dimakan oleh kelelawar dan sebagian jatuh ke bawah, kemudian dimakan oleh ternak masyarakat misalnya seperti babi, karena memakan sisa buah kelelawar tadi. Babi kemudian pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia, sehingga virus yang awalnya hanya bermukim di tubuh kelelawar sekarang berpindah ke babi dan babi dimakan oleh manusia. Sehingga pada akhirnya tahun 99 ada 265 orang mengalami peradangan otak dan 105 orang meninggal oleh karena adanya virus Nipah, wabah virus Nipah. Nah, sebenarnya nanti bagaimana mekanisme kapitalisme atau mekanisme industrialisasi ini pada akhirnya juga membawa sebuah dampak wabah penyakit, itu juga sudah ditulis secara khusus oleh epidemiolog, saya lupa, kalau nggak salah asal Amerika Serikat, namanya Rob Wallace, yang juga dikutip di buku ini, di bukunya Zizek di bagian pengantarnya oleh si penulis pengantar, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit independen juga, sehingga teman-teman bisa baca bukunya Rob Wallace terbitan penerbit independen untuk tahu bahwa sebenarnya pandemi ini tidak diciptakan atau tidak lahir begitu saja, tapi diciptakan oleh manusia secara tidak sadar dan secara tidak langsung. Sehingga sebenarnya pandemi ini terjadi, kembali lagi saya tekankan, tidak hanya murni sebagai dinamika alam, tapi
ada kaitan antara hubungan alam dengan manusia. Karena manusia juga bagian dari alam pada dasarnya. Juga ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang menghasilkan industrialisasi, industrialisasi menghasilkan deforestasi, deforestasi menghasilkan pandemi. Kurang lebih sederhananya begitu. Nah, kalau di situ disebut eh, budaya manusia seperti kebiasaan makan, yaitu berkaitan dengan PHBS ya. Bagaimana imunitas kita semakin lama semakin buruk, sistem kesehatan individual semakin buruk karena sumber bahan pangan kemudian isinya bahan-bahan kimia, atau konsumsi masyarakat atas makanan kebanyakan junk food misalnya, yang sebenarnya kalau diidentifikasi beberapa makanan cepat saji itu kan hanya berorientasi pada keuntungan si pemilik perusahaan saja. Jadi nggak penting gizi-gizi itu nggak penting, yang penting saya dapat banyak untung gitu kan. Jadi kebiasaan makan manusia atau kebiasaan manusia yang tidak melakukan PHBS, pola hidup bersih dan sehat, juga menyumbang terjadinya wabah penyakit gitu. Andai saja kita punya kebiasaan PHBS dengan yang kemudian berimbas pada imunitas kita yang kuat, ketika pandemi terjadi mungkin kita tidak selemah itu gitu ya. Sehingga ini refleksi individual ke kita ketika suatu saat ada potensi wabah penyakit, kita masih cukup safe ya, masih cukup kuat gitu, karena imunitas kita kuat, karena kita punya kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat. Nah, kalau kemudian ini pandemi berkaitan dengan mekanisme ideologis, maka itu tentu ini berkaitan dengan kapitalisme. Atau kalau di Frankfurt School itu lebih ditambahi lagi ya, kesuraman-kesuraman yang terjadi itu ditambahi lagi adanya rasionalisme dan positivisme gitu. Tapi menurut saya untuk Zizek ini sangat berorientasi pada bagaimana sih kapitalisme ini ternyata membawa bencana tersendiri, dan selalu membawa bencana sebenarnya, tapi entah kenapa dia sulit untuk dihindarkan ya. Dia akan selalu punya pengaruh. Nah, selain itu Zizek juga mengutip Bruno Latour ya. Dia seorang filsuf, antropolog, sosiolog asal Prancis juga. Kata Bruno Latour yang dikutip oleh Zizek, krisis COVID-19 adalah gladi bersih guna menghadapi perubahan iklim sebagai bentuk potensi krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Ini menarik. Ini buku ditulis di awal-awal pandemi kalau kita pakai periode di Indonesia. Tapi Zizek justru mengatakan dengan mengutip Latour ya, bahwa ini sebenarnya cuma gladi bersih. Dalam arti ketika pandemi dinyatakan selesai oleh WHO, maka sebenarnya krisis bukan berarti berhenti, tapi ada krisis yang jauh lebih besar yang sebenarnya mungkin sudah terjadi ya, dan dampaknya sudah sering kita alami, sudah sering kita sebagai manusia ya rasakan, cuma mungkin kita jarang sekali untuk belajar dari fenomena-fenomena alam yang terjadi gitu loh, seperti tanah longsor, banjir bandang misalnya, pemanasan global, ketidakjelasan perubahan iklim misalnya. Itu kan sebenarnya sudah banyak yang membahas bahwa itu sebenarnya yang memang sumbangsih manusia gitu loh, sumbangsih industrialisasi yang berlebihan gitu. Itu yang membuat sebenarnya alam ini semakin rapuh, alam ini semakin rusak, dan kiamat sebenarnya tinggal menghitung waktu kan. Dalam diskusi tertentu ada beberapa ekolog yang mungkin menganggap semacam itu, termasuk teman-teman saya yang di prodi geografi misalnya. Dia juga menganggap kita nggak pernah bisa menghentikan kerusakan alam secara total, kita hanya bisa menunda terjadinya kiamat. Sedikit mengerikan, cuma patut untuk menjadi bahan refleksi ya kutipannya Zizek atas Bruno Latour gitu. Jadi di masa depan itu sebenarnya krisis masih sangat banyak. Artinya ketika pandemi sudah berakhir, minimal kalau kita merujuk Bruno Latour, kita masih akan berhadapan dengan bencana yang lain. Paling jelas itu ya bencana alam. Krisis iklim itu yang paling real, yang paling potensial untuk kita hadapi. Belum nanti krisis-krisis di luar ekologi ya, seperti krisis politik, seperti terorisme misalnya, cybercrime itu juga bagian dari ancaman-ancaman masyarakat kontemporer. Jadi semacam itu makna pandemi menurut Zizek.
mengutip dari Bruno Latour dan pandangannya sendiri. Nah, masih di makna pandemi menurut Zizek, poin berikutnya adalah pandemi memberikan peluang bagi sains untuk menegaskan dirinya dalam peran ini dengan mengesampingkan dampak perkembangannya di era modern. Banyak pemikir termasuk beberapa dosen saya yang mengkaji karyanya Zizek dan diskusi tentang kehidupan sosiologis di tengah pandemi, mereka menekankan bahwa ini menjadi momentumnya sains, ilmu-ilmu alam ya, medis, kedokteran, untuk menegaskan perannya yang sangat sentral, atau otoritas politik seperti negara, pemerintah, eksekutif dan legislatif. Pandemi menjadi momentum bagi otoritas politik untuk benar-benar concern dalam sains dan perkembangan ilmu pengetahuan gitu loh. Karena terbukti yang menyelamatkan masyarakat dunia hari ini adalah sains itu sendiri, di mana teknologi termasuk vaksinasi, ventilator misalnya, kemudian alat-alat untuk testing ya, rapid swab dan seterusnya untuk pencegahan. Belum lagi nanti alat untuk mendeteksi dan seterusnya, termogan dan seterusnya. Ya masih banyak sekali alat-alat teknologi yang perlu untuk dikembangkan, termasuk penelitian atas wabah penyakit, penelitian atas virus itu sendiri. Kira-kira di masa depan akan terjadi pandemi seperti apa lagi, bagaimana untuk merespon virus jenis baru yang bahkan tidak pernah dibahas sebelumnya. Nah, ini adalah momentum yang sangat baik bagi otoritas politik untuk berafiliasi dengan para ilmuwan, dan memang seharusnya begitu ya. Meskipun ada beberapa kritik bahwa penanganan pandemi ini tidak lagi dalam beberapa momen tidak dikomandoi oleh otoritas medis atau ilmuwan, dalam hal ini mereka yang paling kompeten, tapi justru dikomandoi oleh otoritas politik, sehingga yang terjadi adalah penyelamatan yang sifatnya oligarkis gitu loh. Seharusnya ini masih pembatasan, tapi sudah dibuka atau sudah terjadi pelonggaran oleh dalih daya beli masyarakat misalnya, meskipun dalam konteks tertentu ternyata menyelamatkan bisnis sendiri atau menyelamatkan kelompok bisnis gitu kan. Nah, ini penting bahwa saat ini sains punya momentum dan seharusnya tidak terlambat ini ya, karena kalau sains sudah diafiliasikan dengan otoritas politik jauh sebelum pandemi terjadi, ketika pandemi wabah semacam ini terjadi, tentu negara tidak begitu gagap dan gugup untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakannya semacam itu. Dan kemudian di sini Zizek mengatakan dengan mengesampingkan dampak perkembangannya di era modern. Kita tahu bahwa dalam perkembangan pemikiran itu kan saintisme, kalau saya kutip istilahnya ya, Edmund Husserl ya, yang sebenarnya sains ini dia punya reputasi buruk di era modern yang membuat beberapa sektor kehidupan manusia itu seolah-olah ingin benar-benar dibuktikan secara ilmiah gitu loh. Ingin benar-benar ditreatment secara saintifik, sehingga hal-hal yang ya sifatnya spiritualitas, sifatnya intuitif itu kadang dikesampingkan di fase-fase modern oleh karena perkembangan sains gitu. Nah, kita perlu mengesampingkan reputasi buruk dari sains atau saintisme dan kemudian benar-benar mengambil momentum untuk mengembangkan sains. Tentu sains di sini selain ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu medis kedokteran, tentu ilmu-ilmu sosial humaniora seperti sosiologi, psikologi itu juga punya peran sentralnya sendiri. Psikologi misalnya untuk mengkaji bagaimana kondisi manusia, kondisi individu mentalnya ketika terjadi pembatasan yang sangat masif sehingga mereka benar-benar harus di rumah. Sedangkan kata Erich Fromm dalam karyanya The Art of Loving bahwa manusia itu punya kecenderungan atau punya problem eksistensial, yaitu keterasingan dan kesendirian. Bagaimana mengatasi problem itu ketika kita bahkan tidak diperkenankan untuk bertemu orang lain gitu kan. Itu problematis tersendiri di ranah psikologi. Nah, bagi ranah sosiologi misalnya bagaimana membuat semacam rekayasa sosial, semacam pengkondisian masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan situasi baru, untuk bisa beradaptasi dengan
pembatasan, beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, online shop misalnya. Eh, Mereka yang selama ini punya kebiasaan untuk berkerumun dalam arti majelis taklim, sholat berjamaah, eh, kerja bakti, musyawarah desa, atau nongkrong-nongkrong kecil di coffee shop atau kafe-kafe di sekitar tempat tinggal, itu kan sulit untuk mengubah kebiasaan dalam tempo yang sangat cepat. Sedangkan ancamannya adalah kematian itu sendiri. Nah, sosiologi sebenarnya punya peran di situ untuk semacam membuat skema dan rekayasa bagi masyarakat. Apakah harus disediakan bantuan sosial, apakah harus disediakan jaminan, kebutuhan pangan misalnya. Nah, semacam hal-hal semacam itu kan yang di-cover oleh ranah sosial dan humaniora. Sehingga kalau sains kemudian dalam arti atau dibatasi hanya ilmu-ilmu alam dan medis, tentu menurut saya itu terlalu reduktif ya, karena ada sisi-sisi lain yang tidak bisa di cover oleh natural science ya, social science dan humaniora science itu juga penting untuk mengcover situasi pandemi. Nah, poin berikutnya, pandemi ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu hukuman kejam tapi cukup adil atas kemanusiaan karena sudah mengeksploitasi habis-habisan bentuk kehidupan lain di bumi. Ya, apakah pandemi ini adalah hukuman dari Tuhan kepada manusia bagi teman-teman yang teistik? Ya, kita bisa setuju dengan dalil tersebut, tapi hukuman itu kan tidak diberi oleh karena sesuatu yang tidak dilakukan gitu loh. Sebenarnya hukuman ini kalau itu pun diberikan oleh Tuhan atau itu diberikan oleh alam, ya sebenarnya itu hukuman dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya sudah saya jelaskan lewat ilustrasi tadi di virus Nipah ya, di mana sistem ekonomi yang menghasilkan industrialisasi ternyata punya efek deforestasi yang menjadi pemicu terjadinya pandemi. Jadi sebenarnya pandemi ini, saya ulangi lagi, diciptakan oleh manusia itu sendiri, meskipun tidak dalam penjelasan yang konspiratif seperti bioweapon lah. Itu nanti teman-teman yang mengkaji di bidang intelijen atau di bidang militer mungkin punya kajian tersendiri tentang bioweapon. Tapi bagi saya yang berlatar belakang sosiologi dan sedikit belajar filsafat, bagi saya memang benar bahwa pandemi ini diciptakan oleh manusia, tapi dalam perjalanan yang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga bukan virus yang menyerang kita, tapi ini sebenarnya serangan balik virus karena kita sudah menyerangnya terlebih dahulu di fase-fase sebelumnya. Sehingga virus kehilangan tempat tinggal, dia butuh tempat tinggal baru. Ketika dia tiba-tiba datang ke kehidupan kita, kemudian kita marah-marah, kok kamu datang ke kehidupan saya gitu. Loh, kalau virus mau ngomong, dia sudah ngomong gitu loh. Loh, kamu yang bikin rumah saya hancur dan saya sebenarnya sekarang butuh tumpangan hidup gitu loh. Nah, nanti endingnya mungkin kita bisa bicara tentang bagaimana hidup bersama virus secara berdampingan. Gitu. Nanti ada bagian di situ. Oke, ada quote sedikit ya yang bisa kita ambil di sini. Kata Zizek, hal yang paling mengganggu yang dapat kita pelajari dari epidemi virus yang sedang terjadi, ketika alam menyerang kita lewat virus, caranya dengan melempar balik pesan yang kita buat sendiri. Pesannya adalah, apa yang Anda lakukan kepada saya, sekarang saya lakukan kepada Anda. Kembali lagi bahwa pandemi sebenarnya serangan balik virus terhadap serangan kita yang sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun bagi sebagian orang mungkin merasa saya nggak pernah nyerang virus kok, tapi sistem sosial ekonomi yang berbasis pasar bebas yang kemudian benar-benar menciptakan industrialisasi masif sehingga melakukan ekspansi ruang seperti yang kemudian melahirkan deforestasi itu tadi, itu sebenarnya menyerang habitat virus itu sendiri. Jadi kalau virus mungkin terlalu mikro untuk kita identifikasi, kan sebenarnya kita punya contoh yang lain. Kenapa ular masuk rumah kita? Kenapa ada harimau berkeliaran di pinggir jalan? Kenapa ada ratusan monyet yang kemudian masuk ke pemukiman warga? Kenapa ada gajah yang ngacak-ngacak perkebunan warga? Ya memang mereka mencari makan dan sumber makanannya sudah tidak ada karena tempat penghasil makanan mereka itu kita jadikan pabrik, kita jadikan perkebunan sawit gitu. Tentu kita tidak bisa menghilangkan itu secara cepat dalam arti
perkebunan kelapa sawit harus kita musnahkan semua dan ganti hutan tropis misalnya, atau industri pabrik ini harus kita hancurkan semua. Tentu ini menjadi diskusi atau diskursus yang sangat kompleks dan bersifat makro karena melibatkan berbagai macam pihak, melibatkan otoritas politik itu sendiri, bagaimana masyarakat bisa tetap sejahtera tapi tidak merusak alam, meskipun ya itu menjadi hal yang utopis juga ya, karena ketika manusia sudah masuk alam, ketika manusia sudah meluaskan ruang hidupnya, tentu ada yang dikorbankan di situ gitu. Ini menjadi diskusi yang pelik dan rumit ya, dan sangat kompleks untuk bagaimana sih, kalau teman-teman sosiologi mungkin bagaimana sih melepaskan jerat kapitalisme gitu kan. Bagi teman-teman ekolog, bisa nggak sih pembangunan tapi nggak merusak alam? Kita bisa mobilitas kita cepat lewat jalan tol tapi nggak merusak alam. Nggak kita bisa tetap punya bukan punya banyak uang ya, tapi bisa terjamin kehidupannya, bisa makan, bisa berekspresi, bisa berpendidikan, tapi tidak merusak alam. Saya kira itu hal yang masih menjadi bahan diskusi sampai hari ini ya. Dan saya sendiri bingung juga, kita akan tiba pada satu solusi yang seperti apa gitu. Menarik, tapi ini pentingnya bahwa ketika ini masih problematis, maka peluang-peluang solutif itu selalu muncul ya, selalu timbul. Oke, sekarang ada quote lagi dari Zizek. Kata Zizek, inti dari solidaritas adalah merefleksikan fakta yang menyedihkan bahwa kita butuh bencana untuk memikirkan kembali sisi paling mendasar masyarakat di mana kita hidup. Teman-teman pernah memperhatikan nggak sih bahwa selama pandemi ini kita justru semakin intim dengan keluarga, kita semakin memaknai bahwa kebersamaan itu menjadi hal yang paling penting, esensial, di mana sebelumnya kita sangat sibuk untuk mengejar karir, mengejar harta gitu kan. Kita lupa bahwa solidaritas minimal antar keluarga, kehangatan, intimasi itu juga menjadi hal yang esensial. Karena ketika kita ternyata harus dibatasi mobilitasnya, kita tidak bisa ketemu teman, bagi teman-teman yang merantau nggak bisa ketemu keluarga, kita nggak bisa waktu lebaran, misalnya teman-teman muslim waktu lebaran nggak bisa silaturahmi, nggak bisa main ke rumah saudara, itu kan hal yang cukup menyakitkan. Kalau kita kaitkan dengan teorinya Erich Fromm tadi soal bahwa problem eksistensial manusia adalah keterpisahan dan kesendirian, disinilah problem itu sedang terjadi dalam kehidupan manusia gitu. Oleh karena mobilitas ya yang dibatasi, yang yaitu demi kemanusiaan, dan kita harus menghadapi problem itu dengan cukup ya, kalau bisa dikatakan itu menyakitkan ya. Harus menghadapi semacam itu demi menyelamatkan yang lain sebenarnya, meskipun itu juga problematis bagi diri kita sendiri sebagai manusia. Dan selain itu, ini menjadi pandemi ini sebenarnya kalau bisa dikatakan bikin mempermalukan kita ya, dalam arti kita butuh bencana dulu sehingga kita punya rasa empati dan kepedulian sosial. Misalnya kita baru mau berbagi dengan tetangga, dengan sesama, tapi butuh bencana dulu gitu. Kenapa enggak sebelumnya kita melakukan itu? Padahal hal-hal semacam itu juga baik ya. Tapi bukan berarti solidaritas yang terjadi hari ini itu tidak berguna, bukan berarti itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau budaya semacam ini sudah dibangun jauh sebelum pandemi, sehingga kita nggak akan mendengar kasus curanmor, curas, misalnya begal di tengah PSBB, atau orang yang bunuh diri atau kekerasan dalam rumah tangga karena dia korban PHK, karena dia nggak bisa makan karena ada PSBB, karena dia nggak bisa keluar rumah karena PSBB gitu kan, nggak punya bahan pangan karena nggak punya uang karena PHK juga. Kita akan mungkin nggak akan dengar kasus-kasus semacam itu, fenomena semacam itu, yang sedikit ironis kalau kita punya basis solidaritas dan kepedulian yang kuat sejak awal gitu. Sehingga berbagi itu menjadi hal yang biasa, peduli itu menjadi hal yang biasa, dalam arti biasa itu sudah terinternalisasi ya, sudah melekat inherent dalam hidup kita, sehingga ketika ada bencana yang membuat manusia tidak bisa saling bertemu dan
membutuhkan uluran tangan yang lain, ya teman-teman yang punya kelebihan materi itu secara otomatis bisa melakukan itu karena itu hal yang biasa gitu. Semacam itu. Jadi ini pukulan yang cukup berat bagi manusia karena kita butuh bencana untuk bisa solid. Kita butuh bencana untuk bisa peduli. Kita butuh bencana untuk bisa berempati. Itu kan ironis sebenarnya. Oke, berikutnya kita masuk pembahasan yang lain ya, yaitu physical distancing. Kita kenal istilah ini semenjak pandemi, yang problematis ya, dalam arti otoritas politik di Indonesia itu seringkali bermain-main sama istilah ya selama pandemi. Ada PSBB, ada PPKM, ada PPKM mikro, lockdown, termasuk ini ya, ada social distancing, physical distancing gitu kan. Penjarakan fisik atau penjarakan sosial. Kemudian social distancing nggak mungkin lah karena kita makhluk sosial, ada politisi yang mengatakan itu. Yang benar ada physical distancing dan sosial. Banyak istilah yang bertaburan selama pandemi ini. Ya, kita nggak perlu ambil pusing ya, kita ambil istilah yang menurut kita paling kita pahami dan paling bisa kita lakukan aja sih gitu. Meskipun itu problematis sebenarnya. Jadi otoritas politik sibuk pada membangun istilah-istilah daripada benar-benar menyelesaikan masalahnya. Oke, kita coba membahas physical distancing ya. Zizek juga membahas itu meskipun dia nggak sebut itu sebagai physical distancing. Poin pertama adalah kata Zizek, saat ini ketika Anda bertemu seseorang yang dekat dengan Anda atau bahkan orang asing dan menjaga jarak sebaik-baiknya, memandang dengan dalam ke mata orang lain dapat mengungkap lebih dari sentuhan intim. Ya sebenarnya di awal pandemi itu saya agak pesimis ya. Dalam arti pesimis itu saya punya potensi untuk tidak bisa melihat senyuman orang lain gitu, senyumnya teman-teman saya, senyumnya orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai misalnya, karena harus pakai masker gitu. Sehingga segala macam rasa itu hanya ada dalam gerak tubuh dan ada dalam tatapan mata gitu. Sentuhan intim, sesuatu yang bersifat intim di tengah pandemi ini tidak dalam bentuk sentuhan fisik seperti bersalaman. Bagi teman-teman atau orang-orang Jawa ini sebenarnya menjadi hal yang menyulitkan ya, karena di sekolah-sekolah sudah biasa yang namanya cium tangan, itu sudah biasa. Itu bahkan tidak hanya aktivitas fisik ya, tapi itu juga simbol kesopanan, simbol kedekatan. Cipika-cipiki misalnya itu simbol rasa cinta. Tapi itu harus dicegah, harus kita tidak bisa melakukan itu semua di tengah pandemi karena itu mengakibatkan penularan gitu kan. Itu sebenarnya satu hal yang pesimistik di awal bagi saya sendiri ya. Mungkin bagi teman-teman yang melakukan long distance relationship itu kalau di awal pandemi mungkin agak shock ya, karena apa yang teman-teman impikan dan rindukan itu kalau dalam relasi yang LDR itu long distance relationship itu kan impiannya atau yang dirindukan itu kan perjumpaan langsung gitu. Sentuhan fisik, genggaman tangan. Dan pada saat ini harus dibatasi. Teman-teman yang LDR itu pada momen tertentu di awal pandemi mungkin agak sedikit galau-galau gimana gitu ya. Karena satu-satunya yang diimpikan kan tadi sentuhan fisik, genggaman tangan itu tadi. Tapi itu tidak bisa dilakukan di tengah pandemi, khususnya di awal. Mungkin sekarang lebih longgar ya, karena kita mungkin tahu trik-triknya dalam arti cuci tangan, hand sanitizer gitu. Tapi itu menjadi poin menarik ya di bukunya Zizek ini, bahwa sekarang yang mengungkapkan keintiman itu bukan sentuhan fisik, tapi justru tatapan mata. Meskipun itu juga diamini oleh para pemikir atau teman-teman yang concern dalam topik-topik cinta gitu ya, bahwa tatapan mata memang sebenarnya bisa merepresentasikan keintiman. Ada harapan bahwa jarak tubuh akan memperkuat intensitas hubungan kita dengan orang lain. Jadi pandemi ini yang kemudian menghasilkan pembatasan atau penjarakan fisik itu sebenarnya menyiratkan satu pesan bagi kita bahwa kebersamaan itu menjadi hal yang sangat penting, terutama di tengah-tengah keluarga atau teman-teman yang punya sahabat dekat gitu ya, atau teman-teman punya pacar atau orang yang sangat dicintai.
eh, perjumpaan pertemuan itu menjadi hal yang penting, dan pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh lagi egois, mementingkan diri sendiri untuk karir, untuk gaji, untuk materi-materi apapun, dan mengesampingkan perjumpaan, pertemuan, atau sentuhan fisik, atau obrolan. Karena ternyata ketika kita dipaksa untuk tidak melakukan semua itu sangat menyiksa. Sehingga ketika nanti suatu saat mungkin pandemi dinyatakan berakhir dan kita boleh bersentuhan fisik lagi, ya kita benar-benar harus memanfaatkan momen itu gitu. Dalam arti kita benar-benar quality time, kita benar-benar all out dalam obrolan, tidak melulu soal karir, bekerja, menghasilkan uang, dan seterusnya. Karena hal-hal yang bagi kita remeh-temeh semacam ini, ketika dibatasi ternyata cukup menyiksa. Ini refleksi dari physical distancing ala Slavoj Zizek. Oke, berikutnya adalah pembahasan mengenai virus ideologis. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak soal virus biologis. Tidak hanya diskursus tentang virus-virus biologis saja, tapi di dalamnya ternyata ada virus ideologis. Atau sebenarnya virus biologis yang menjadi wabah hari ini disebabkan oleh virus yang ada yang sudah merebak sebelumnya, yaitu virus ideologis. Ya sederhananya virus itu adalah kapitalisme sebenarnya gitu. Virus kapitalisme itu yang menghasilkan virus COVID-19 ini sebenarnya gitu kan. Tapi apa yang dimaksud virus ideologis kata Zizek di tengah pandemi? Ya salah satunya adalah kapitalisme ya, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada virus-virus lainnya. Pandemi memicu lahirnya pandemi lain. Di dalam pandemi COVID-19 sebenarnya ada pandemi-pandemi lagi. Dalam arti ada pandemi di dalam pandemi gitu. Apa sih? Yaitu pandemi virus ideologis seperti berita palsu, hoax, teori konspirasi yang paranoid, dan ledakan rasisme. Di awal-awal pandemi itu sebenarnya ada pandemi lain. Susah ya, maksudnya tadi ada pandemi di dalam pandemi. Jadi ada virus lain selain virus biologis. Yang pertama hoax atau berita palsu. Mungkin teman-teman sering scroll di medsos dan lihat banyak berita mengenai ada jutaan ya. Ada banyak orang yang bergelimpangan di lorong-lorong rumah sakit oleh karena virus ini gitu kan. Oh, virus ini ternyata sangat mematikan. Oh, virus ini bisa sembuh sendiri misalnya. Oh, virus ini tidak begitu berbahaya. Nah, hoax macam ini juga bagian dari virus gitu kan. Kan dalam kajian tertentu ini melahirkan kecemasan ya. Kecemasan, kemudian itu berdampak pada psikosomatik, kemudian kita resah sendiri, cemas sendiri, kemudian berkaitan dengan imunitas gitu kan. Jadi hoax ini juga bagian dari virus itu. Kedua adalah teori konspirasi, ini yang bagi saya sangat menarik ya. Banyak yang bikin konten tentang teori konspirasi gitu kan. Bahwa ini diciptakan oleh negara A, negara B, ini diciptakan oleh korporasi ini dengan maksud untuk perang biologis. Ini banyak banget ya. Cuma menurutku ini tidak bisa diverifikasi. Atau yang disebut sebagai konspirasi itu, saya setuju bahwa konspirasi itu ada, tapi tidak dalam penjelasan yang selama ini beredar. Tapi dalam penjelasan yang lebih, bagi saya lebih logis dan sangat mudah untuk diverifikasi. Ini soal konspirasi kapitalisme gitu, dan itu paling sederhana, dan itu memang sudah terjadi. Gitu. Dalam arti tadi, lobby-lobby politik ekonomi dalam otoritas politik yang melegalkan perkebunan kelapa sawit, melegalkan industrialisasi yang harus membuka lahan. Itu kan sebenarnya ya kong kali kong antara para elit dan kapitalis gitu kan, dan itu bukan satu rahasia baru gitu. Itu hal yang sudah sering dikaji gitu. Dan sulit untuk mengatasi virus ini gitu loh. Tapi bukan dalam arti konspirasi kalau kita main game Resident Evil tadi, ada Umbrella Corporation, ada korporasi-korporasi pencipta virus gitu kan. Ya teman-teman mungkin boleh percaya, boleh tidak dengan teori-teori semacam itu, tapi apakah teori itu bisa diverifikasi? Atau ternyata ini hanya sesuatu yang lama, jadi teori konspirasi yang selama ini beredar sebenarnya teori lama, asumsi-asumsi dasarnya sudah ada,
Cuma dia dikemas dalam publikasi yang bombastis. Jadi misalnya Karl Marx itu melahirkan Marxisme dan mengkritik kapitalisme, itu kan sebenarnya dia membongkar konspirasi yang ada dalam masyarakat Eropa bahwa pemiskinan ternyata tidak terjadi begitu saja, tapi by design gitu loh, melalui surplus value dalam industri gitu kan, melalui alienasi melalui pemanfaatan tokoh-tokoh agama di Eropa pada saat itu yang melegalkan atau melegitimasi proses eksploitasi dan dominasi. Itu kan sebenarnya teori lama gitu loh. Itu sudah didalilkan oleh filsuf-filsuf fase modern gitu. Dan itu bukan teori yang baru. Hanya memang publikasi dan kemasannya saja yang sekarang mungkin jauh lebih bombastis ya. Ditambah dengan kecepatan akses informasi yang membuat kita seakan-akan ini, wah ini beneran ada nggak sih gitu kan. Wah teori baru nih, wah apa iya gitu. Nah kita jadi cemas sendiri, kita jadi galau, kita jadi ruwet sendiri pikiran kita terhadap sesuatu yang nggak bisa kita verifikasi secara epistemologis gitu. Apalagi secara empiris kita benar-benar melihat ada konspirasi gitu kan. Jadi apa yang didalilkan dalam konspirasi itu bisa saja terjadi, tapi bisa saja tidak ada gitu loh. Dalam arti tidak ada ya memang yang kita bayangkan seperti umbrella corporation itu tidak ada. Tapi bahwa ada konspirasi antar pemilik modal yang mendirikan pabrik, yang melakukan penggundulan hutan untuk perkebunan, nah itu sebenarnya hal yang bisa diverifikasi. Gitu. Jadi teori konspirasi paranoid kata Zizek itu bagian dari virus ideologis. Yang kedua ledakan rasisme. Nah ini sering kita baca di media-media khususnya Donald Trump ya, yang bahkan secara mungkin terkesan lucu, cuma ini sebenarnya agak rasis. Dia menyebut pandemi ini sebagai kung flu gitu, karena ya benar-benar karena epicentrum awalnya di Wuhan, Tiongkok, kemudian diasumsikan bahwa inilah pencipta virus tersebut gitu kan. Itu mungkin masih logis-logis saja karena kita bisa cari dalilnya, tapi kalau kemudian itu menghasilkan kebencian kita terhadap etnis Tionghoa yang mungkin dia nggak lahir di Tiongkok gitu, dia lahir di negara-negaranya masing-masing, cuma dia punya keturunan Tiongkok, dan kita kemudian bertindak rasis pada mereka, benci kepada mereka hanya karena epicentrum virusnya itu di Tiongkok. Kemudian orang-orang Tionghoa ini kita benci karena hal itu. Nah, ledakan rasisme itu juga terjadi di fase-fase awal pandemi gitu. Hanya karena epicentrumnya yang ada di Tiongkok, dan kemudian beberapa politisi khususnya Donald Trump ya yang sedikit sering menyinggung bahwa ini harus dipertanggungjawabkan oleh Tiongkok itu sendiri. Nah, selain virus ideologis yang sifatnya saya tambahkan lagi, misalnya berita hoax berkaitan dengan beberapa ini loh, saya bingung mau ngomong apa. Hoax tentang keterbatasan masker, misalnya hoax tentang hand sanitizer yang mengakibatkan panic buying, penimbunan, itu juga bagian dari virus ideologis itu sendiri. Nah, selain virus ideologis yang sifatnya negatif ya seperti hoax dan konspirasi, tapi Zizek juga mengidentifikasi ada virus ideologis yang positif. Apa itu? Yaitu virus pemikiran alternatif, masyarakat di luar negara bangsa, masyarakat yang mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk solidaritas dan kerjasama global. Jadi pandemi ini, pandemi virus biologis, selain menghasilkan bibit-bibit virus negatif yang lain seperti konspirasi dan hoax dan rasisme juga, tapi dia juga memantik virus yang positif. Apa itu solidaritas? Apa itu pemikiran alternatif? Apa itu kerjasama global? Lewat pandemi ini, banyak negara-negara yang sadar bahwa mereka tidak bisa benar-benar mengatasi satu krisis secara sendirian gitu. Mereka ternyata perlu berbagi informasi. Mereka ternyata perlu kerjasama global. Di tengah masyarakat lokal misalnya ternyata
penting untuk menguatkan solidaritas dan kerjasama sosial, kepedulian, empati, itu kan. Itu virus-virus, bibit virus positif yang dilahirkan oleh pandemi. Jadi semacam itu. Oke, mungkin itu dulu aja ya tentang bukunya Zizek, Pandemi COVID Mengguncang Dunia. Kita nanti lanjutkan lagi, ada beberapa poin-poin menarik lagi yang bisa kita bahas sampai ke solusinya Zizek itu sendiri. Jadi Zizek tidak hanya mengkritik, tidak hanya mengidentifikasi problemnya, tapi dia juga menawarkan solusi yang agak ini ya, mungkin bukan problematis sih, cuma menarik lah gitu loh, menarik untuk didiskusikan lebih lanjut karena dia membangkitkan pikiran-pemikiran lama, pemikiran-pemikiran lama untuk ia olah menjadi satu solusi baru khususnya menangani pandemi ini dan potensi krisis di masa depan. Itu yang menjadi menarik dari Zizek. Tentang buku-buku yang lain, khususnya pengantar teori sosial, mungkin saya upayakan untuk melanjutkan lagi ya bab 2-nya. Semoga saya punya waktu dan punya mood yang baik untuk bikin reviewnya lagi. Tetap setia ya teman-teman sama channel saya di sesi-sesi mulung pikiran berikutnya. Jangan lupa like and subscribe dan komen kalau ada beberapa pemaknaan saya yang menurut teman-teman nggak begitu pas atau teman-teman punya pemikirannya sendiri atau pemaknaannya sendiri tentang buku-buku yang saya review, yang saya pulung di sini, baik pengantar teori sosial, Laila Majnun atau Slavoj Zizek ini sendiri. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya.